Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rubitotul Nandawiyah dari kelas Ekonomi Syariah 3 dengan nomor NIM 222-1050-238. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pengantar ekonomi makro Islam. Di dalam ekonomi makro Islam terdapat konsep-konsep dasar yang ada di dalamnya. Yang pertama, definisi terkait ekonomi makro Islam, dan yang kedua, definisi ekonomi makro Islam menurut beberapa para ahli, dan yang ketiga, beberapa karakteristik yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah definisi terkait ekonomi makro Islam. Ilmu ekonomi sendiri ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi versus makroekonomi. Ilmu ekonomi ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa proses terjadi, yaitu konsumsi, distribusi, pendapatan, dan saham. Ilmu ekonomi ini memiliki beberapa cabang, yang diantaranya ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Di sini kita akan membahas terkait dengan ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam ialah ilmu yang membahas permasalahan atau kebijakan ekonomi secara makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai ajaran Islam. Selain itu, ekonomi makro Islam merupakan suatu ilmu yang mencakup tentang penganalisaan dan juga akan mempelajari beberapa unit-unit yang lebih besar dari seluruh perekonomian yang ada di dalam sebuah negara yang menurut standarisasi Islam. Di dalam Islam, ekonomi memiliki dua patokan, yaitu Al-Quran dan Hadis serta bersumber dari syariatnya. Yang kedua yaitu definisi ekonomi makro Islam menurut beberapa para ahli. Dapat kita katakan bahwa setiap individu akan terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung. Karena itu berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Supaya dapat disadari betapa pentingnya titik permasalahan ini, yaitu ada beberapa pendapat para ahli tentang apa itu ilmu ekonomi. Yang pertama, Akram Khan. Menurutnya, secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau SDA atas bekerja sama dan berpartisipasi. Artinya, manusia di sini sama-sama memiliki keinginan atau tujuan yang hendak dicapai dengan mengelola SDA yang ada disertai kerjasama dan rasa sosialisme antar manusia. Yang kedua, Muhammad Abdul Manan. Jadi, menurut Muhammad Abdul Manan di sini, ilmu ekonomi makro Islam ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian di sini maksudnya ialah di dalam ilmu ekonomi masyarakat mempelajari bahwa bagaimana masalah-masalah ekonomi yang ada di dalamnya dan cara menyelesaikannya sesuai dengan syariat agama Islam. Yang ketiga yaitu Umar Chapra. Menurut Umar Chapra, ekonomi makro Islam adalah ilmu dedikasi untuk mewujudkan kesenangan manusia dengan mengalokasikan sumber daya yang lebih sedikit. Ini mengacu pada titik adanya kebebasan pribadi atau perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan dan proses pengajaran Islam tanpa ketimpangan lingkungan. Yang ketiga yaitu sumber karakteristik ekonomi makro Islam, yang dimana Islam itu sendiri yang meliputi 3 asas pokok, dan ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam, yang diantaranya itu meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik, dan sosialis, yaitu memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan, tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Yang kedua, membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori konvensional dalam memahami ekonomi makro Islam.
Dan yang ketiga yaitu membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah. Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam utamanya. Pemikiran Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian utama Rasulullah SAW. Kenapa tidak? Karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan, yaitu kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik termasuk juga di dalamnya. Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal beliau sebagai pemimpin di Madinah, yaitu dengan melakukan unsur-unsur ekonomi. Yang diantaranya ialah yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Prinsip Islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Yang kedua, keuangan dan pajak. Pada tahun awal sejak dideklarasi sebagai negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pendapatan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala negara yang juga merangkap sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, Panglima Perang Tinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Ia tidak memperoleh gaji dari negara maupun masyarakat, kecuali hadiah-hadiah kecil pada umumnya berupa bahan makanan. Yang ketiga yaitu sumber pendapatan negara, yang dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu pendapatan primer, ghanimah, atau bisa disebut pendapatan perang. Yang kedua, pendapatan sekunder, yaitu uang tebusan dan pinjaman, yang berdasarkan sumbernya yaitu di Muslim, zakat fitrah, wakaf, dan nawaib. Yang non-Muslim itu jizyah dan haraj. Berikutnya ada pengeluaran negara yang primer yaitu pembayaran utang negara, yang sekunder yaitu pembayaran tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional. Ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang pokok pembahasannya meliputi penganalisaan suatu unit-unit yang lebih besar atau secara menyeluruh dari sistem perekonomian. Ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku yang terjadi di unit-unit ekonomi yang ditandai oleh tidak adanya batasan syariah atau norma tertentu dan berdasar pada aturan-aturan negara. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, perilaku individu di unit-unit ekonomi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariah atau norma tertentu dan berdasar pada ajaran tauhid serta negara. Di dalam salah satu contohnya ialah sistem ekonomi makro Islam. Pekerja dalam suatu lembaga atau perusahaan mendapat upah atau gaji, yaitu dari bunga atau simpanan mereka sendiri. Sedangkan di dalam sistem ekonomi makro Islam, pekerja dalam suatu lembaga atau perusahaan mendapatkan upah atau gaji dengan cara berbagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah profit sharing. Dan yang terakhir ialah masalah-masalah di dalam ekonomi. Masalah-masalah ekonomi sangat berkaitan sekali dengan bagaimana kita menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Masalah di dalam ekonomi makro tidak jauh-jauh dari 3 penyakit, yaitu yang pertama inflasi, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga ketimpangan dalam neraca pembayaran. Ketiga-tiganya ini termasuk di dalam ekonomi jangka pendek. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi yaitu turunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas.
Secara umum, penyebab terjadinya inflasi adalah natural inflation seperti naiknya daya beli masyarakat secara real, ekspor meningkat sedangkan impor menurun, maupun turunnya tingkat produksi. Inflasi dalam dunia ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya secara luas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi. Tidak hanya itu, juga investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Permasalahan tersebut juga menimbulkan reaksi para ahli ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam dipercaya dapat mengatasi inflasi dengan cara mengubah perilaku masyarakat dan pemimpin negeri. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat bagi kebanyakan orang. Kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Menganggur dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang buruk karena Islam selalu memberikan arahan untuk setiap individu muslim untuk bekerja. Apalagi bekerja adalah salah satu tuntutan utama Islam untuk dilakukan dan diwujudkan. Islam juga mendorong setiap individu muslim untuk bekerja dan juga memproduksi, bahkan jika mereka mampu, justru mereka yang dianjurkan untuk membuat lapangan pekerjaan. Karena pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga ketika seseorang dapat berinovasi menciptakan lapangan pekerjaan, maka mereka mampu setidaknya mengurangi angka pengangguran yang ada. Islam juga selalu berusaha untuk agar umatnya tidak menganggur dan terpeleset karena ditautkan dengan adanya kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan mereka seperti mencopet, kriminal, dan lain-lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan, yaitu kemiskinan akan mendekatkan kepada kefukuran. Namun, kenyataannya tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim yaitu relatif tinggi. Dan yang ketiga yaitu ketimpangan dalam neraca pembayaran. Ketimpangan neraca pembayaran merupakan kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang, otomatis nilai tukar uang bisa menurun, serta industri nasional berbasis impor akan mati. Perdagangan atau jual beli adalah kegiatan muamalah dalam Islam, yaitu hubungan antar manusia. Jual beli diatur juga dalam Al-Quran dan hadis selain mengharapkan nilai keuntungan, tetapi juga mengutamakan nilai ibadah. Perdagangan internasional menurut Islam adalah kegiatan jual beli antar negara, bukan lagi perseseorangan dengan negara. Tujuan perdagangan internasional adalah tercapainya pertukaran kebutuhan produksi dan keuntungan terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu di dalam masalah-masalah ekonomi ada masalah jangka panjang, yaitu ada beberapa masalah yang termasuk dengan masalah ekonomi makro, yaitu kapasitas total dari perekonomian kita. Yang kedua, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja, dan yang ketiga, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.